Halo semua, balik lagi dengan aku Iza di podcast kali ini. Jadi kali ini aku mau bahas terkait fans Kingdom nih, atau yang biasa kita sebut dengan fandom. Fandom sendiri merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebut perkumpulan atau komunitas para fans yang memiliki jumlah besar dan juga memiliki nama tersendiri. Namun ketika kita sudah bicara terkait fandom, fan club, fan war, fan cafe dan yang lain sebagainya, mungkin agak kurang lengkap kalau misal kita tidak membahas terkait budaya Korea yang saat ini semakin kita rasakan di Indonesia. Hal ini biasa disebut dengan Hallyu Wave. Hallyu Wave sendiri bisa dikatakan sebagai demam Korea yang saat ini mulai kita rasakan, baik dari musiknya, dramanya, bahkan hingga makanan Korea yang saat ini sudah cukup mudah ditemui di negara kita ini. Namun sejatinya kehadiran Korea di Indonesia tidak hanya ada di masa ini, tapi juga sudah ada cukup lama, atau mungkin orang tua kita yang lain sudah tahu ini di sekitar era 2000-an, yang mana sejarahnya sangat menarik karena Korea Selatan sendiri dahulunya memang negara yang bisa dikatakan negara miskin, apalagi dibandingkan dengan Korea Utara, karena sesuai dengan perjanjian PBB 1945 di mana Korea akhirnya dipisahkan antara Korea Utara dan Korea Selatan, menyisakan pertanian saja dan hasil pertanian yang ada di Korea Selatan, sedangkan industri, pusat sumber daya alam sebagian besar ada di Korea Utara. Ditambah lagi adanya perang saudara antara Korea Utara dan Selatan selama 3 tahun, mengakibatkan Korea Selatan memang dapat dikatakan masyarakatnya sangat tidak sejahtera pada waktu itu. Namun di sisi lain terdapat sisi positif dari adanya perang-perang ini, karena bisa dikatakan karena Korea Utara mendapatkan bantuan dari Rusia, sedangkan Korea Selatan mendapatkan bantuan dari Amerika. Setelah perang berakhir, masih banyak tentara Amerika sendiri yang memilih untuk tinggal di Korea Selatan ini, sehingga kehadiran atau keberadaan para tentara ini dan juga budaya Amerika yang ada di sana semakin mempermudah arus informasi dan juga membaurnya informasi yang ada di Amerika untuk ke Korea Selatan. Jadi mungkin cukup kebayang lah ya gimana situasinya atau buruknya Korea Selatan pada waktu itu. Lalu kehadiran dari industri entertainment yang saat ini dirasakan di seluruh dunia, khususnya yang diberikan oleh Korea sendiri, tidak terlepas dari nama Lee So-man. Karena dahulunya di Korea Selatan sendiri hanya memiliki satu genre, yaitu bernama trot, atau yang biasa disebut dengan dangdutnya Korea nih. Jadi itu bisa disebut budaya yang memang tertinggal di sana, budaya yang mengakar kuat, dangdut yang ada di sana itu namanya trot. Lalu kehadiran Lee So-man berhasil merubah itu dan berhasil memodifikasi hal ini menjadi lebih diterima oleh masyarakat luas nih. Jadi Lee So-man berangkat dari seorang penyanyi, dia juga seorang musisi juga, dia juga seorang entertainment dahulunya. Tapi karena di Korea Selatan sendiri memiliki banyak pembatasan di pertelevisian, akhirnya Lee So-man terhambat karirnya nih. Lalu singkat cerita, dia memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di Amerika. Di sana dia tersadarkan bahwa kenyataannya masih banyak genre-genre yang belum diketahui oleh masyarakat Korea Selatan sendiri. Mungkin salah satunya yang pada waktu itu cukup hits, R&B, genre pop juga iya, lalu genre rap juga iya, dan akhirnya Lee So-man memilih untuk mengadopsi budaya-budaya tersebut untuk
dimasukkan ke dalam budaya Korea Selatan sendiri, dengan tentunya tidak meninggalkan budaya asli dari Korea Selatan itu, yang mana memang memiliki khas dari gerakannya yang energi. Lalu seiring berjalannya waktu, setelah 4 tahun, Lee So-man akhirnya memilih untuk mendirikan sebuah entertainment lembaga yang bernama SM Entertainment. Dengan hasil dari 4 tahun dia bekerja, dan menariknya tahun 1990 SM Entertainment sangat disambut dengan baik oleh masyarakat Korea Selatan itu sendiri, dengan kemunculan artis debutannya yang cukup menggembarkan karena mendapatkan antusiasme sangat tinggi seperti Yoon Jin Young. Lalu ada trio seperti Taiji and the Boys yang pada saat itu memang mengadopsi budaya musik dari Amerika. Dan seiring berjalannya waktu, selama tahun 1990 ini, SM Entertainment sangat memberi atau menyumbang artis terkenal di Korea Selatan sangat banyak, atau mayoritas artis Korea Selatan pada saat itu memang disumbang oleh SM Entertainment. Lalu di tahun 1996 hingga 1997 muncul dua entertainment besar lainnya yang biasa saat ini kita sebut YG Entertainment dan CJ Entertainment, yang saat ini menjadi Big Three bersama SM Entertainment menjadi lembaga permusikan atau manajemen musik yang memang bisa dibilang paling besar. Lalu pertanyaannya, bagaimana K-pop yang saat itu berada di Korea bisa mulai merebak di negara-negara lain? Jawabannya adalah bahwa setelah mereka sukses di dalam negeri, SM Entertainment berusaha untuk mengeksplorasi pasar lebih lagi dengan merambah negara-negara baik seperti Cina dan juga Jepang. Dan ternyata dengan artisnya seperti TVXQ, SNSD, Kara, dampak yang didapatkan jauh lebih dari itu, karena hampir mayoritas negara di Asia jadi mengenal mereka. Negara-negara di Asia mulai mengenal mereka, dan khususnya di Indonesia. Seiring dengan masuknya teknologi internet di Indonesia, khususnya pada tahun 1990, yang saat itu dikenal dengan Patembayan Bersama, yang kemudian dikembangkan dengan internet seperti saat ini pada tahun 2000-an, budaya-budaya Korea mulai masuk di Indonesia, baik seperti dramanya, baik seperti musisinya, karena memang informasi yang dapat disebarkan dapat dengan cepat diterima oleh orang lainnya yang ada di belahan dunia bagian lain. Mungkin yang memang saat itu sangat terkenal di Indonesia adalah nama Super Junior dan juga SNSD. Dan tidak hanya itu saja, karena Korea Selatan terus mengekspansi pasar dan terus melebarkan sayapnya hingga ke Amerika, karena seperti contohnya BTS dan EXO yang memang sampai berhasil menduduki peringkat pertama charts di Billboard di Amerika. Yang seperti kita tahu bahwa Amerika adalah kiblatnya dunia hiburan, dunia musikalisasi. Dan ternyata Korea Selatan berhasil menunjukkan eksistensinya, bahwa budaya Korea dan Korea Selatan itu memang baik dan hebat. Lalu yang menarik juga di sini adalah bagaimana budaya Korea Selatan yang memang memiliki bahasa sendiri bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Karena seperti yang kita tahu, hampir semua lirik dan lagu yang dibawakan yang berbahasa Korea. Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi sebagian orang,
Dan kenyataannya bahwa semua yang ditampilkan dalam satu kemasan lagu grup band boyband ataupun grup band Korea memang sudah dikemas secara rapi dan totalitas, karena baik dari setiap gerakan yang akan ditampilkan, baik setiap pakaian yang akan dikenakan, baik semua rona yang akan disajikan dalam video klip tersebut, itu memang semua diset dengan orang-orang terpilih yang memang dapat memberikan atau mengkonversikan kata-kata dalam lirik tersebut menjadi sebuah tampilan visualisasi yang bisa kita nikmati secara mata dengan gerakan yang energik yang memang menggambarkan dari lirik yang sedang dibacakan atau dinyanyikan. Dan juga rona dari setiap video klip yang juga memiliki ciri khas yang sangat energik juga. Ini tentunya menjadi ciri khas dan juga nilai positif bagi orang-orang yang menikmatinya. Lalu yang menjadi hal menarik lainnya adalah bahwa keberadaan Hallyu Wave ini memang memberikan berbagai macam dampak kepada kehidupan kita, karena kehadiran fans sendiri di dalamnya yang memang bisa terlihat dengan jelas perbedaannya, bahwa antara perbedaan dari fans yang mengidolakan artis Korea dan artis Indonesia memiliki perbedaan yang sangat kontras gitu. Seperti yang dapat dilihat bahwa pada poin Sense of Belonging, di mana setiap idol Korea mampu menumbuhkan ini pada para hampir semua fansnya. Ini bisa dilihat karena memang di budaya di Korea sendiri yang memang dalam hidupnya juga sangat kompetitif, tingkat depresi sangat tinggi, lalu tingkat bunuh diri juga di sana sangat tinggi. Hal ini menunjukkan mudahnya orang untuk ketika sudah mendapatkan sesuatu yang mampu memberikan mereka motivasi untuk hidup kembali, akan menjadi satu-satunya motivasi untuk mereka melanjutkan hidupnya. Oleh karena itu nggak sedikit orang yang nggak segan bilang bahwa dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk grup band ini atau untuk grup band itu, karena memang sense of belonging yang timbul pada fans-fans Korea ini memang sangatlah kuat. Dan ditambah lagi dengan kehadiran internet yang semakin meluas ke setiap daerah yang saat ini sudah kita ketahui, hal ini pun merebak kepada seluruh masyarakat, tidak hanya di Korea saja, di mana sense of belonging tersebut menjadi semakin dirasakan oleh fans di berbagai macam negara lainnya, seperti di Indonesia sendiri yang memang banyak juga yang ketika dia sudah sangat ngefans dengan mungkin salah satunya adalah EXO atau bisa saja disebut dia EXO-L, dia akan memiliki sensitivitas yang tinggi kepada grup band BTS. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya atau memang benar adanya keberadaan fans as active agent, bahwasannya hubungan yang terjadi tidak hanya satu arah dari si musisi atau si idol dengan mengirimkan karyanya atau membuat karya yang bisa dinikmati fans, tapi juga fans di sini dapat memberikan hal tertentu kepada si para idol mereka dengan menjadi fans club atau menjadi fandom tertentu, dengan mengikuti fan cafe-nya. Mereka tentu menuntut kepada si idol ini untuk terus mengikuti kemauan para fans. Dan tentu saja kehidupan si idol tidak mutlak atas keputusannya sendiri, karena memang terpengaruh oleh keputusan yang dibuat para fans. Karena hampir setiap hal yang akan dilakukan para idol ini pasti akan mempertimbangkan hal ini, karena mereka dituntut untuk perfect dalam segi fans, apalagi ketika dalam sosial media mereka akan sangat berhati-hati karena tidak mau menyakiti hati para fansnya, karena para fans juga tidak sedikit yang merasa bahwa mereka sudah mendedikasikan hidupnya untuk si artis ini. Oleh karena itu si artis harus mengikuti apa kemauan fansnya dan tidak boleh membuat si para fans ini sakit hati. Dan sebegitulah tingginya sense of belonging antara si fans ini kepada si idolnya.
Uh, hal ini dapat dilihat dalam dua perspektif, positif dan negatif, di mana positifnya ketika si idol mengalami masa-masa yang buruk atau memiliki tekanan yang cukup tinggi, biasanya si para fans ini akan memberikan hadiah, akan memberikan kata motivasi kepada si para idol ini. Pun dengan demikian, ketika para fansnya sedang sedih, mereka biasanya dengan menjadikan si idol role model mereka dapat mendapatkan kebahagiaan mereka tersendiri. Namun di lain sisi, ketika si idol melakukan suatu hal negatif yang tidak bisa diterima oleh para fans, hal ini akan berakibat cukup besar. Bahkan dapat berakibat keterpanjangan hingga komentar yang diberikan para fans ini sangat negatif kepada para idolnya, hingga tak sedikit idol-idol Korea yang memang mengalami tekanan batin yang cukup besar hingga memilih untuk vakum sewaktu-waktu dan yang lain sebagainya. Hal negatif juga tampak pada fan war ataupun anti fans juga ada, yang menunjukkan bahwa anti fans ini tidak menyukai para idol tertentu, yang memunculkan adanya fan war antara fans dan fans lainnya, yang walaupun di sosial media keberadaan fans war ini, tapi memang dampaknya dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat. Karena ini menyangkut psikis, tidak sedikit juga orang yang merasa bahwa kehadiran fans war ini sangat menekan atau sangat memberikan tekanan pada hidup mereka. Tapi melihat kehadiran idol dan kemunculan artis K-pop belakangan ini, Korean pop, ada satu hal yang sangat harus diapresiasi. Selain dari teknik penyampaian dari setiap lagunya yang memang ditata dengan rapi, yang memang dibuat sedemikian rupa agar bisa dinikmati walaupun kita tidak mengerti bahasanya. Di lain itu juga pengangkatan setiap idol di setiap entertainment atau manajemen yang ada di Korea memang memiliki standarisasi yang sangat-sangat tinggi. Karena setiap idol ketika sudah lolos dalam suatu audisi, mereka akan dituntut sangat besar, melakukan diet tinggi, lalu juga harus berlatih berbagai macam keahlian, seperti yang utama adalah menyanyi, menari atau dancing, lalu ada bermain film dan juga memainkan alat musik lainnya. Dan hal ini dapat dikatakan wajib bagi setiap artis-artis atau idol yang akan tampil di televisi. Dan hal ini tidak hanya dalam jangka waktu seminggu atau bulanan, karena memang sebagian idol melewati fase ini bahkan bertahun-tahun. Seperti yang kita tahu, G Dragon, dia mengikuti masa pelatihan ini hingga 11 tahun lamanya, hingga dia mampu melaunching single pertamanya, hingga dia mampu mengadakan konser pribadinya. Tentu hal ini menunjukkan bahwa tingginya atau besarnya perjuangan mereka untuk menjadi sebuah idol. Pun dengan demikian, setelah menjadi idol, perjuangan mereka tidaklah berhenti, karena mereka dituntut oleh banyak hal oleh para fans dan oleh manajemen, sehingga hidup mereka bisa dibilang memang tidak mutlak atas keputusan mereka sendiri. Dan ini perlu diapresiasi begitu besarnya perjuangan setiap idol dan juga entertainment yang ada di sana untuk membuat kemasan sedemikian rapi sehingga setiap idol dapat tampil di acara televisi, sehingga dia memiliki talenta dan juga dia bisa dinikmati dalam segala berbagai macam keahlian. Hal ini menunjukkan dampak positif yang sangat besar karena mereka mampu menunjukkan bakatnya ketika mereka sudah tidak lagi menjadi musisi seperti ada saat ini berbagai macam musisi yang memang sudah merambat dunia perfilman. Sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh dunia ini dengan keberhasilan mereka, mampu menunggangi tangga pertama di Billboard, mengalahkan Shawn Mendes, Selena Gomez, juga Justin Bieber. Hal ini tidak lepas dari perjuangan si idol dan entertainmentnya sendiri, manajemennya sendiri, dan juga pengemasan dari setiap penampilan mereka yang sangat rapi, gerakannya sangat
yang sangat baik ketika dilihat dan juga satu dengan yang lainnya memiliki hubungan sangat aktif. Tentu saja hal ini juga menunjukkan bahwa adanya dialectical of value menunjukkan bahwa dahulunya yang budaya Amerika saja mampu diadopsi oleh budaya Korea Selatan menjadi suatu karya baru, budaya baru yang siap disajikan kepada dunia ini, yang dikemas sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat lebih menikmatinya. Dan kehadiran para fans di sini tentunya tidak hanya berhenti di situ saja, karena mereka juga mampu menjadi penyalur jembatan dari budaya Korea yang diadopsi di budaya Indonesia sendiri. Karena seiring dengan berkembangnya tren Korea ini atau Hallyu Wave, semakin banyak juga disrupsi yang ada di masyarakat Indonesia kali ini, yang ditandai atau dimulai oleh anak muda saat ini, seperti pola makan, seperti gaya hidup, seperti lifestyle, produk kecantikan, dan berbagai macamnya. Mungkin itu saja. Semoga teman-teman semua dapat mengambil moral value dari podcast hari ini, karena bisa dilihat bahwa dengan hasil yang sekarang didapatkan, mereka tidak semata-mata mendapatkan itu dengan instan, tapi mereka perlu berjuang sedemikian besarnya. Bahkan di Dragon yang tadi saya bilang perlu berjuang hingga 11 tahun untuk berlatih kemampuannya dan mendalami karakternya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki mimpi tersendiri dan memiliki keinginan suatu saat ada di posisi atau titik tertentu, teruslah berusaha dengan semaksimal mungkin, maksimalkan potensi yang ada. Jangan takut berbeda, karena nyatanya dengan perbedaan yang ditawarkan Korea saat ini malah memberikan ciri khas tersendiri bagi mereka, yang justru menaikkan nama mereka karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Karena sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya terima kasih. Dan selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan kalian. Terima kasih.